Ya, pemirsa, masyarakat saat ini telah memiliki pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan meramaikan kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Ketiga pasangan capres dan cawapres pun diminta untuk bisa menjaga momentum pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Peserta kontestasi politik pemilihan umum tahun 2024 sudah lengkap, terdiri dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terakhir mendaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU. Masyarakat dan pelaku usaha di negeri ini pun menantikan gagasan, kebijakan, dan visi misi dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk pesta demokrasi 5 tahun sekali yang akan digelar tahun 2024. Terutama strategi dalam menerapkan kebijakan ekonomi bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Sementara itu, meski ketiga pasangan kandidat pemilu 2024 ini dinilai telah memiliki pengalaman di bidang ekonomi, namun tidak serta-merta dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi, mulai dari ketidakpastian global, pelemahan rupiah hingga pangan. Untuk itu, Direktur Selyos Bima Yudhistira berharap para paslon capres dan cawapres tidak hanya bisa mengutarakan visi misinya dalam mengatasi problem perekonomian, namun juga dapat membuktikan di 100 hari pertama menjabat. Berbagai tantangan-tantangan eksternal ini harus mampu dijawab. Semakin spesifik programnya, ini semakin membuat masyarakat menjadi percaya. Apalagi kalau ada yang bisa menjanjikan 100 hari pertama akan ada stabilitas pangan, impor bahan pangannya bisa berkurang, tapi juga bagaimana bisa meningkatkan ekspor di satu sisi. Nah, ini membutuhkan syarat capres yang bisa membagi tugas dengan baik dengan wakil presidennya, kemudian juga memiliki exposure internasional karena melibatkan lobby dan negosiasi antar negara, produsen pangan misalnya, tapi juga bagaimana bisa meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah tempat yang tetap menarik di tengah ketidakpastian global, sehingga realisasi investasi dan investasi yang masuk bisa lebih berkualitas. Bima menambahkan pengalaman yang dimiliki para paslon cukup unik, mulai dari perekonomian daerah hingga mengatur anggaran alutsista pertahanan negara. Dengan demikian, para paslon harus dapat meyakinkan bahwa program-program yang ditawarkan dapat direalisasikan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Capres dan Cawapres diminta jaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Wakil Ketua Komtab, Promosi Sektoral Bidang Investasi Kadin Indonesia. Selamat pagi, Bu Hardini. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Siap, selalu bahagia begitu. Apalagi sudah ada 3 kontestan begitu ya kan menjadi peserta pemilu 2024. Nih, review terlebih dahulu terkait dengan situasi dan kondisi dunia usaha di Indonesia saat ini, Bu Hardini. Dunia usaha saat ini luar biasa ya menghadapi kontestasi politik yang sekarang ini udah kelihatan ya arahnya 3 calon ini udah keluar. Sehingga prediksi-prediksi ekonomi yang akan terjadi itu ke depan sepertinya banyak surprise yang akan terjadi. Tapi sampai dengan saat ini semuanya masih aman terkendali dan kita mengetahui bahwa pemerintah mentargetkan di 5,3% ini kita akan achieve. Tapi emang ada peningkatan di US dollar ya untuk currency. Baik, menurut kalian sendiri tahun politik ini apakah justru bisa memberikan dampak positif nih terhadap dunia usaha kita? Mau tidak mau memang kita harus menghadapi ini dan sesuai dengan yang disebut dengan demokratos, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah pestanya di tangan rakyat, bahwa masa depan bangsa ini di tangan rakyat. Maka dari itu kita jangan sampai salah memilih pemimpin ke depan yang mana harus betul-betul mengetahui dan mengerti mengenai kondisi di dalam negeri dan kondisi menghadapi kondisi global. Oke, nah lantas sektor apa nih yang mungkin terdampak langsung dengan mulai maraknya aktivitas pemilu di tahun 2023 ini? Kalau kita lihat ya pastinya ada peningkatan. Kalau dibilang menghadapi yang namanya pemilu tuh pasti ada peningkatan dalam hal
sektor pasti di apa tekstil, food, pasti kan Hmm, butuh apa namanya juga printing gitu. Tapi kan ya. ke depan itu pasti kita tetap harus meningkatkan inovasi teknologi, stimulasi daya beli masyarakat, dan juga sektor produksi dan distribusi gitu loh, Mas. Hmm. Dan kita tahu juga capres peserta pemilu juga sudah menetapkan cawapresnya. Kita tuh Anies dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, kemudian Prabowo Subianto, Gibran. Nih, tanggapan dari Kadin sendiri bagaimana dengan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden kita ke depan? Tanggapannya ini seru banget ya, karena dengan ketiga apa namanya calon ini kita bisa melihat kombinasi kepemimpinan ke depan, di mana memang dari ketiga ini tentunya siapapun yang akan jadi apa namanya pemimpin ke depan harus tetap fokus terhadap yang sudah dikerjakan pada pemerintah sekarang untuk dilanjutkan ke depan, karena tantangan global yang demikian sangat luar biasa. Kalau kita apa namanya tidak mengikuti yang sebelumnya diteruskan, ini akan berat sekali. Nah, stabilitas apa namanya ekonomi ini harus perlu dijaga oleh pemimpin nanti yang baru, karena kalau dari Kadin tentunya tetap harus menjadi mitranya pemerintah. Pastinya Kadin itu selalu mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah. Apalagi saat ini kita ke depan tantangannya luar biasa karena kita tetap harus menciptakan lapangan pekerjaan agar menjaga pertumbuhan ekonomi ini stabil gitu, Mas Pras. Nah, kalau begitu program ekonomi seperti apa nih yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha dari masing-masing capres dan cawapres tadi? Ya, jadi gini, Ya, kalau kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kita ke depan ini, satu mengenai proyek strategis nasional, oke. mengenai infrastruktur yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu harus tetap dilanjutkan. Kedua, terkait dengan rencana RPJMN pemerintah sebesar 6.445 triliun, yang mana pemerintah itu hanya mempunyai kemampuan di 37%, sehingga 63% tetap membutuhkan private sector untuk melanjutkan. Dan apalagi sekarang IKN, ada IKN ini memang luar biasa ya, karena kan mungkin sepertinya ini kok kayaknya IKN ini untuk politik kepentingan atau betul-betul dibutuhkan. Sebenarnya kalau opini saya memang sangat dibutuhkan. Memang saat ini ibu kota di Jakarta ini, di Pulau Jawa ini sudah tidak bisa mengakomodir, dan kita perlu ada backup-nya, itu ada Oke. di Kalimantan buat ada penyeimbangan, stabilitas geopolitik ini kan perlu dijaga. Jadi dengan adanya IKN justru itu menjadi multiplier ekonomi, itu ada perputaran ekonomi bagaimana membawa investasi dana yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi sih Hmm. saya harus berharap saat ini tuh harusnya semua teman-teman yang di dalam negeri ini menyadari bahwa potensi yang sudah diciptakan oleh pemerintah ini adalah punya kita. Jadi kita yang Oke. harus bermain di negeri ini Iya, iya. sendiri gitu. Ya, dengan demikian berarti kebijakan-kebijakan aturan yang ada begitu yang menjadi landasan dari perekonomian nasional saat ini berarti harus tetap dipertahankan nantinya oleh ketiga pasangan capres dan cawapres. Tahan dulu jawabannya. Wah, ini kita akan jeda sebentar dan pemirsa, Ya. kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Baik, Bu Hardini, kita akan berbincang terkait dengan kebijakan-kebijakan aturan yang sudah terbentuk begitu oleh pemerintah saat ini yang menjadi landasan aktivitas geliat ekonomi nasional yang terbukti sebenarnya memang ini berhasil begitu ya paling tidak untuk menjaga Indonesia dari tekanan global. Nah, apakah ini memang menjadi satu hal yang krusial juga untuk dipertahankan oleh para calon pemimpin Indonesia mendatang? Ya, harus banget sih Mas, Hmm, karena memang kan kita sesuai dengan pasal 33 ayat 4 di Undang-Undang 1945 itu oke. menyatakan bahwa perekonomian nasional kita ini harus kebersamaan, terefisiensi, dan sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan di sini harapan saya besar itu adalah bagaimana apa yang sudah dibuat itu dipertahankan dan dilanjutkan. Kita lihat nih, tantangan globalnya gini Mas, populasi manusia itu hanya bisa ditampung di dalam bumi itu 3 miliar. Oke. Tapi saat ini kondisi dunia itu sampai 7,9 miliar. Sehingga
ini bisa ada potensi di mana ketika energi fosil itu habis di daerah Timur Tengah ini, itu orang akan berebutan energi green hijau, pastinya berebutan air bersih, makanan, biofuel itu semuanya potensinya ada di Indonesia. Yang Baik. mana memang saat ini yaitu tadi kalau kita lihat apa yang kita miliki ini betul-betul harus diprotek. Jadi kita memerlukan pemimpin ini yang bisa memahami situasi global politik yang ada di dunia, yang mana Indonesia ini seksi banget loh diperebutkan. Dan Yes. ini kita tuh harus bertahan loh atas apa yang kita miliki dan kekayaan yang alam yang sudah ada ini itu Ya. betul-betul harus bisa kita protek untuk utamanya untuk anak cucu kita. Nah, untuk keamanan dan kenyamanan anak cucu masa depan ke depan ini memang harus dipikirkan juga. Ya, ya, ini sesuai dengan data dari Kementerian Investasi BKPM ya, 75% sudah tercapai nih target di tahun 2023 untuk investasi baik yang PMDN maupun PMA targetkan 1.400 triliun begitu. Ini sudah mencapai 75%. Nah, kira-kira sektor apa lagi nih yang harus menjadi fokus perhatian juga bagi para peserta pemilu mendatang? Ini kalau misalnya memang ini benar-benar yang bisa menggerakkan laju ekonomi Indonesia. Ya, udah pasti yang kita pahami bahwa infrastruktur merupakan apa namanya, merupakan dasar untuk pelandasan juga terhadap Oke, pertumbuhan ekonomi makro. Kedua, yang paling pasti potensi energi terbarukan di Indonesia yang perlu dimaksimalkan dan juga ketahanan pangan yang perlu kita bangkitkan lagi. Ini yang merupakan apa namanya Indonesia dengan begitu luasnya dan begitu potensi sumber kekayaan alam ini masih belum dimaksimalkan. Jadi yang ke depan ini transisi energi juga penting sekali karena ini merupakan program daripada G20 focusing kita adalah ke depan salah satunya adalah transisi energi oke. semuanya yang berbau green dan juga transformasi digital. Baik, nah kira-kira perubahan yang diinginkan dari pelaku usaha untuk mendorong lebih jauh lagi geliat dan aktivitas ekonomi di Indonesia ini apa nih nanti dengan inovasi-inovasi yang diinginkan? Sebenarnya kalau yang dibutuhkan adalah bagaimana menyemangati teman-teman semua yang di dalam negeri ini bahwa Oke, potensi yang dimiliki ini harus kita yang kelola. Berarti kan harus ada sebuah fasilitas yang diberikan pemerintah, terutama adalah bagaimana memberikan dalam hal bunga gitu keringanan teks dan bunga itu suku bunganya bisa direndahkan supaya geliat ekonomi ini bisa dimulai juga dari bawah, menengah sampai yang menengah naik kelas ke atas itu tidak berat dengan kondisi ini. Karena kalau di dalam negeri ini yang masih membuat berat itu permodalan dengan suku bunganya masih tinggi. oke. Dan Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunga acuan begitu. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri begitu bagi dunia usaha? Pastinya Mas, Hmm, apa namanya, ya apapun itu yang diperlukan pastinya Kadin saat ini pasti akan terus memperjuangkan untuk kepentingan ekonomi karena untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Kadin merupakan mitra utama pemerintah dalam oke. hal, mempertahankan ekonomi di Indonesia. Baik, nah kalau kita tarik lagi keluar begitu, geopolitik yang terjadi, konflik ya, sebelumnya ada Rusia, Ukraina, kemudian terbaru lagi dengan Israel, Palestina. Anda melihat bagaimana tekanan-tekanan yang harus diantisipasi, dimitigasi oleh pemerintah saat ini yang mungkin bisa nanti estafet lanjutan kepada pemimpin berikutnya? Ya, tentunya pastinya kita memerlukan pemimpin yang tegas dan berani untuk menghadapi pemimpin-pemimpin dunia. Oke, Karena kita sudah lihat nih ya kalau apa namanya krisis global terjadi seperti ini, itu memungkinkan sekali melihat Indonesia yang begitu seksi itu bisa akan terjadi di sini. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai adanya pemilu ini itu oke. menjadi perpecahan kita. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perang saudara. Ini yang Hmm, persatuan kesatuan yang perlu harus kita jaga utamanya buat kita. Apa yang udah kita bangun selama ini kalau kita nggak bersatu, kita ribut-ribut di antara kita, nah ini akan merugikan kita banget gitu dan itu betul. sasaran empuk dari negara lain untuk merebut negara kita. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah tentunya pemimpin yang ke depan ini adalah yang memahami mengenai resilience, ketahanan dalam hal defense, bagaimana Yes. memproteksi daya dan apa namanya berani untuk tampil di dunia internasional untuk bertemu langsung oleh pemimpin-pemimpin dunia dalam hal negosiasi dan Hmm. diplomasi. Itu dia, mungkin saatnya Indonesia juga lepas landas menjadi pemimpin dunia berikutnya begitu. Nah, lantas Indonesia Emas 2045 mendatang.
Bagaimana potensinya menurut Kadin? Nah, kalau 2045 ini Kadin sendiri juga udah memberikan white paper masukan kepada pemerintah Oke. yang mana persiapan apa saja yang diperlukan mencapai 2045. Tapi yang utama sebelum 2045 di 2030 karena Hmm, kita yang tadi diperkirakan akan mencapai ekonomi 5 dunia, kita akan mencapai ekonomi 4 dunia. Nah, ini yang harus dilakukan itu pemimpin yang nanti 100 hari itu bagaimana punya solusi terhadap mengenai middle income trap ini ya. Yang oke. mana apa namanya supaya jangan jadi bangsa penonton nih gini dengan Hmm, pertumbuhan ekonomi yang banyak dengan bonus demografi Gen Z milenial mereka jadi yes. bangsa yang penonton mereka harus jadi player ini tugasnya Kadin tugas semua apa namanya asosiasi dan lembaga-lembaga untuk menggiatkan apa namanya kegiatan yang mana bagaimana menumbuhkan investasi bagaimana Ya. menumbuhkan UMKM ke depan. Baik, jadi memang kita intinya adalah supaya suasana kondusif begitu ya, bahwa kontestasi berjalan dengan damai, dengan lancar, dengan suasana yang benar-benar bisa meyakinkan juga nih bagi pelaku usaha maupun investor dalam menyikapi perkembangan stabilitas politik dan juga ekonomi di Indonesia. Baik, Bu Hardini terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Bu Hardini. Salam sehat, Ya. salam bahagia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.